Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari kelompok satu berkesempatan untuk memaparkan materi berupa struktur tree pada algoritma dan struktur data. Untuk kelompok kami sendiri terdiri dari Ali Azaki Sehab, Muhammad Arsa Aditya, Muhammad Ihsan Sikumbang, Khairunisa Azara, dan yang terakhir ada Rivela Dinda Revalina. Nah, untuk isi dari pemaparan materi kita hari ini itu ada yang pertama pengenalan apa itu tree, yang kedua komponen-komponennya, yang ketiga apa sih jenis-jenis tree, yang keempat itu operasi dasar, dan yang kelima itu kami akan memberikan kesimpulan. Untuk materi pengenalan tree akan dipaparkan oleh teman saya yaitu Alia Zaki. Silakan Alia Zaki. Jadi kita masuk ke materi pertama yaitu pengenalan tree. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, kita harus tahu dulu apa itu tree. Jadi apa itu tree? Struktur tree dalam pemrograman adalah sebuah model data yang tidak linear atau non-linear yang digunakan untuk mempresentasikan hubungan hierarkis antar elemen. Definisi tree ini adalah kumpulan elemen yang salah satu elemennya disebut dengan root dan sisanya disebut dengan simpul yang terpecah lagi menjadi sejumlah himpunan yang tidak saling berhubungan yang disebut juga dengan subtree atau disebut dengan cabang. Masuk ke slide selanjutnya. Nah, eh, tree ini juga memiliki keunggulan penerapannya gimana dan ada manfaatnya. Keunggulannya itu apa? Keunggulannya struktur data pohon ini menawarkan kecepatan akses dan pencarian yang lebih baik dibanding dengan struktur lain seperti array dan linked list. Nah, terus penerapannya itu di mana? Banyak digunakan dalam berbagai aplikasi seperti navigasi file, penyimpanan data hierarkis, dan representasi ekspresi matematis. Manfaatnya yaitu penyimpanannya lebih efisien, penyimpanan datanya lebih efisien. Lalu kecepatan pencariannya lebih baik, navigasinya juga lebih mudah. Selanjutnya, Oke, di selanjutnya ini kita akan mengenal tentang komponen-komponen dari tree ya. Nah, untuk komponen yang pertama itu ada node atau simpul. Node atau simpul itu merupakan elemen dasar dalam tree yang berisi data dan memiliki referensi kode node-node lainnya. Nah, yang kedua itu ada root. Root ini merupakan node teratas atau awal dalam tree yang tidak memiliki parent. Semua node lainnya merupakan anak dari node ini secara langsung atau tidak langsung. Jadi untuk visualnya bisa seperti akar gitu. Nah, untuk root ini dia yang paling atas dan tidak memiliki atasnya lagi atau parentnya lagi. Nah, yang ketiga itu ada child. Kalau child ini itu node yang berada di bawah node lain. Misalnya jika node A memiliki node B, maka B adalah child dari A. Gampangnya child ini biasanya itu terletak di bawah dari parent. Nah, yang keempat itu ada parent. Parent itu merupakan node yang memiliki anak. Dalam contoh sebelumnya, A adalah parent dari B. Nah, ketika posisi visualnya ketika ada dua gitu, dua A dan B, satu A dan satu B, yang atas A, maka yang atas itu adalah parent, sedangkan yang di bawahnya itu adalah childnya. Childnya. Lalu yang kelima ada leaf, node yang tidak memiliki child. Nah, ini adalah node akhir dalam jalur dari root. Gampang ini pokoknya yang paling terakhir aja, yang dia udah nggak punya child lagi, dia tidak menjadi parent. Lalu yang terakhir itu ada height. Height ini merupakan tinggi tree yang diukur dari root ke leaf terjauh. Tinggi tree adalah jumlah edge atau garis terpanjang dari root ke leaf. Itu aja untuk komponen-komponennya. Langsung ke materi selanjutnya yaitu jenis-jenis tree. Silakan Arsa. Baik. Eh, Sekarang adalah jenis-jenis tree. Di presentasi ini akan ada beberapa jenis-jenis tree, tetapi untuk sekarang akan fokus kepada tiga, yaitu red black tree, big tree, dan heap. Yang utama adalah red black tree.
Red flag tree adalah struktur data pohon biner pencarian yang memastikan keseimbangan melalui aturan pewarnaan khusus pada setiap node yang bisa berwarna merah atau hitam. Jadi jika struktur pohon biner tersebut tidak seimbang, akan diatur sehingga seimbang dengan berwarna merah sebagai parent dan hitam sebagai child. Nomor 2 adalah B-tree. B-tree adalah pohon penyimbang diri, khusus di mana setiap node dapat memiliki lebih dari satu kunci dan lebih dari 2 node anak. Ini juga disebut pohon M-way dengan ketinggian seimbang. Dengan kapasitas untuk menyimpan banyak kunci, B-tree membutuhkan waktu lebih sedikit untuk mengakses media. Dan heap. Heap adalah struktur data pohon yang memenuhi aturan heap property. Setiap elemen memiliki nilai lebih kecil atau lebih besar dari anak-anaknya, tergantung jenisnya sebagai max heap atau min heap. Heap dapat memiliki berbagai jumlah anak per code, seperti binary heap, ternary heap, atau diary heap. Lanjut. Oke, itu tadi jenis-jenis tree-nya. Sekarang kita bakal ngejelasin dulu nih bentuk-bentuk tree itu kayak gimana yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Zaki. Silakan Zaki. Oh, yang di slide pertama tadi, saya lupa menjelaskan bentuk tree itu gimana. Coba masuk ya, slide sebelumnya kan. Nah, di sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi tree itu dia seperti cabang atau pohon yang memiliki cabang. Seperti yang pertama itu adalah disebut dengan namanya root atau akar yang nomor 1. Selanjutnya yang di bawahnya itu adalah simpul yang 2 sama 4. Nah, cabangnya lagi itu adalah subtree. Jadi dia memiliki eh, akar, lalu memiliki node yang elemen-elemennya itu, lalu dia memiliki juga subtree atau disebut dengan cabang. Begitu. Sudah, kayak gitu. Oke, terima kasih Zaki. Untuk pemaparannya akan kita lanjutkan ya. Sekarang kita akan menjelaskan tentang operasi dasar dari tree yang akan dijelaskan oleh Zara. Silakan Zara. Lalu kemudian kita masuk ke dalam operasi dasar. Nah, operasi dasar itu ada 3, yaitu ada insert, hapus, dan juga pencarian. Nah, insert itu merupakan penyisian atau menambahkan not atau simpul ke dalam struktur pohon yang dapat dilakukan dengan beberapa cara, tergantung pada lokasi di mana elemen akan ditambahkan. Nah, kita itu dapat memasukkan elemen baru di posisi paling kanan atau paling kiri yang kosong, atau cukup memasukkan elemen pada posisi kosong pertama yang kita temukan saat kita melintasi pohon. Nah, yang kemudian ada hapus. Hapus itu adalah menghapus simpul atau not tertentu dari struktur pohon. Nah, yang terakhir itu ada pencarian. Nah, pencarian ini merupakan proses sederhana dalam pohon biner, yaitu memeriksa apakah nilai not saat ini cocok dengan nilai yang diperlukan dan terus mengulangi proses yang sama pada sub pohon kiri dan kanan menggunakan algoritma rekursif hingga menemukan kecocokan. Oke, terima kasih Zara. Itu yang tadi Zara jelasin merupakan operasi dasar dari tree ya. Sekarang kita lanjut ke kesimpulan yang akan diberikan oleh siapa? Vela. Silakan Vela. Jadi struktur data pohon merupakan salah satu fondasi penting dalam ilmu komputer yang menawarkan cara efisien untuk menyimpan, memanipulasi, dan mengakses data yang terorganisir secara hierarki. Pemahaman yang baik tentang konsep-konsep dasar, jenis-jenis pohon, operasi, dan implementasi struktur data pohon sangat bermanfaat bagi para programmer dalam merancang dan membangun aplikasi yang kompleks dan efisien. Oke, terima kasih atas kesimpulannya Rivela. Sekarang itu pemaparan materi kita terkait tree ini. Untuk sumber-sumber yang kita gunakan untuk memaparkan materi ada di dalam PPT. Untuk teman-teman yang kurang jelas mungkin bisa memberikan pertanyaan atau bisa langsung ke
beberapa sumber yang kami gunakan. Oke. Oke, sebelumnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan atau kata-kata kami yang kurang tepat dalam memaparkan materi. Kami berharap juga materi yang kita paparkan dapat diserap dengan baik oleh teman-teman. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.